Kemudian poin terakhir yang ingin kita sebutkan, bahwasanya para sahabat ya, kalau ada sesuatu yang menurut dia ini permasalahan yang belum dipahami atau perkara yang sedikit aneh, langsung bertanya ya, langsung bertanya. Sehingga kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini faedah yang luar biasa, dengan ini berarti segala sesuatu yang tidak ditanyakan sahabat atau tidak dijelaskan oleh Nabi dan tidak ditanyakan oleh para sahabat, maka kita nggak boleh bertanya. Bahkan pertanyaannya bid'ah. Sebagaimana contoh apa? Karena para sahabat pasti tatkala askal alaihi amrun, tatkala ada sesuatu yang membuatnya bingung, pasti bertanya. Seperti hadis Dajjal, ketika hari pertama itu seperti 1 tahun, maka mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan perkara sholat? Akhirnya dulu lahu qadrah, sholatnya harus diperkirakan seperti waktu yang normal ya, karena satu hari seperti satu tahun panjangnya. Bagaimana sholatnya? Apakah 5 kali dalam sehari? Tidak, tapi disesuaikan dengan waktu normal. Artinya kata para ulama, para sahabat tatkala ada perkara yang tidak membuat mereka bingung, langsung bertanya. Sehingga agama Islam ini dibangun menjadi 2, apa yang dijelaskan oleh Nabi dan apa yang ditanyakan oleh para sahabat. Sehingga jika ada pertanyaan di luar pertanyaannya sahabat, maka pertanyaannya bid'ah. Seperti apa? Asma wa sifat. Nabi menjelaskan asma wa sifat dan para sahabat tidak bertanya, ya Rasulullah, Allah itu turun, bagaimana Allah turun? Bertanya nggak para sahabat? Tidak bertanya. Maka pertanyaan itu bid'ah dalam agama. Allah beristiwa di atas arsy dan para sahabat mendengarnya, tidak ada yang mengatakan bagaimana. Maka tatkala ada yang mengatakan bagaimana Allah beristiwa, dan itu perkara yang tidak bisa diketahui hakikatnya, maka pertanyaan itu beda. Sebagaimana yang pernah dilontarkan kepada Imam Malik, wahai Imam, bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Bagaimana Allah beristiwa? Keringat dingin Imam Malik. Kenapa? Pertanyaan ini gak ada di zaman sahabat. Menahan marah ya dan mengingkarinya, kemudian beliau melontarkan satu perkataan yang dijadikan kaidah bagi siapa saja yang belajar asma sifat. Al-istiwa ma'lum, istiwa itu perkara yang diketahui secara bahasa. Ala wartafa, tinggi. Wal kaifu majhul, dan menanyakan bagaimana itu perkara yang tidak diketahui, karena kita nggak tahu zatnya Allah bagaimana. Maka sifatnya pun juga kita nggak tahu, Allah hanya mengabarkan. Wal imanu bihi wajib, mengimani Allah beristiwa di atas arsy wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, dan menanyakan bagaimana Allah beristiwa bid'ah. Fama araka illa rajulan su', maka aku tidak melihat engkau kecuali orang yang buruk, maka dikeluarkan dari majelisnya. Terlihat. Jadi kata para ulama, segala sesuatu pasti akan dijelaskan oleh Nabi, atau Allah akan memberikan pertanyaan kepada para sahabat untuk bertanya kepada Nabi SAW sebagai bentuk penjelasan terhadap agama. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.